Hai semuanya, saya Juliem dan selamat datang di kelasku. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi seri belajar kita tentang jQuery ya teman-teman ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang selektor di jQuery ya teman-teman ya. Jadi bagaimana kita memilih atau mengambil elemen HTML dengan jQuery ya teman-teman ya, yang nantinya bisa kita modifikasi atau sesuai dengan keinginan kita lah ya. Kita mau ngubah stylenya, bentuk daripada elemen tersebut ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita praktek teman-teman ya, pastikan teman-teman telah membuka project belajarnya ya teman-teman ya, dan menjalankannya di browser teman-teman agar kita nanti bisa langsung melihat hasil daripada codingan kita teman-teman ya. Sebelumnya di sini saya mau buat tag paragraf dulu ya teman-teman ya. Nanti kita mau seleksi si paragraf ini berdasarkan ID-nya, berdasarkan kelasnya juga teman-teman ya, dan juga nanti kita coba selektor berdasarkan nama daripada tag elemen HTML tersebut teman-teman ya. Oke, di sini coba kita buat tag paragraf teman-teman dengan ID teks ya teman-teman ya. Isinya bisa saja saya buat seperti ini teman-teman. Ini adalah teks dengan atribut ID teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini juga saya mau buat tag paragraf juga teman-teman dengan kelas teks juga. Oke. Ini adalah teks dengan atribut kelas ya teman-teman ya. Oke. Untuk kelasnya ini saya mau buat 4 paragraf ya teman-teman ya. Oke. Teman-teman ikutin aja, nanti saya jelasin. Ini 3, ini 4 teman-teman. Nah, sekarang kita langsung ke jQuery-nya teman-teman ya. Untuk pertama kita coba seleksi teks yang pertama ini teman-teman ya. Paragraf yang pertama ini yang memiliki ID teks ya teman-teman ya. Oke, langsung saja. Jadi caranya seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa ketik dolar di keyboard teman-teman, dolar kemudian buka tutup kurung teman-teman ya. Nah, di dalam kurung ini teman-teman kita buat petik dulu. Teman-teman bisa buat petik 1 atau petik 2 juga boleh. Nah, kemudian diikuti dengan nama ID-nya teman-teman. Oke. Nama ID-nya di sini kan teks ya teman-teman ya, teks. Nah, jadi kalau kita seleksi ID-nya teman-teman, maka sebelumnya kita harus awali dengan tanda pagar seperti ini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah pagar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman masukin dulu tanda pagarnya, kemudian nama daripada ID-nya teman-teman ya. Jadi si pagar ini menandakan bahwa itu adalah atribut ID. Oke. Nah, di sini kita akan coba salah satu metode di jQuery ini ya teman-teman ya, yaitu metode CSS. Oke, teman-teman tulis dulu titik CSS, kemudian buka tutup kurung ya teman-teman ya. Nah, kita ingin mengubah warna daripada si paragraf yang pertama ini ya teman-teman ya. Kan awalnya warnanya kan hitam teman-teman. Oke, jadi sudah kita seleksi ya teman-teman ya. Sudah kita seleksi, kemudian kita modifikasi. Nah, apa yang mau kita modifikasi yaitu merubah warna daripada teks tersebut, yang tadinya warna hitam bisa berubah menjadi warna ya sesuai dengan keinginan teman-teman. Tapi di sini saya contohkan, nanti akan saya ubah menjadi warna merah teman-teman ya. Nah, kembali ke metode CSS ya teman-teman ya. Si metode CSS ini dia memiliki 2 parameter di dalamnya teman-teman ya, seperti ini. Oke. Kemudian nah seperti ini. Jadi parameter pertama dengan parameter kedua itu dipisah dengan tanda koma teman-teman ya. Seperti ini teman-teman bisa lihat kan. Oke. Nah, parameter pertama ini isinya itu adalah properti ya teman-teman ya. Properti daripada si CSS-nya. Oke, misalnya propertinya color ya teman-teman ya. Karena kita kan mau ngubah warna teksnya teman-teman, maka kita bisa menggunakan properti CSS yang namanya color teman-teman. Oke. Kemudian di parameter keduanya ini adalah value atau nilai daripada
properti CSS yang kita gunakan ini teman-teman. Nah, propertinya kan color, nilainya apa, mau warna apa teman-teman. Nah, di sini saya mau buat warna merah teman-teman ya. Saya red ya teman-teman, red. Kemudian teman-teman bisa save aja di text editornya teman-teman ya, save. Nah, teman-teman bisa lihat warna teksnya sudah berubah ya teman-teman ya. Warna teksnya sudah berubah sesuai dengan teks atau paragraf yang kita seleksi teman-teman, yaitu ID text. Nah, ini dia teman-teman ya, ID text. Oke, kita lanjutkan lagi tentang selektornya teman-teman ya. Untuk ID seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita mau seleksi berdasarkan ID seperti ini ya, harus diawali dengan tanda pagar teman-teman. Nah, sama halnya dengan kelas ya teman-teman ya. Tidak ada bedanya. Bedanya cuma seperti ini aja teman-teman. Jadi kita mau selektor, maksud saya kita mau seleksi si kelas teks ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ikutin seperti ini, dolar, kemudian buka tutup kurung teman-teman. Oke, di dalamnya kita masukin nama teksnya teman-teman ya. Oke, maksud saya nama kelasnya. Nah, kalau kelas teman-teman itu harus kita awali dengan titik teman-teman ya, seperti ini, titik. Nah, titik ini berarti menandakan itu adalah kelas teman-teman. Sedangkan pagar tadi teman-teman harus ingat ya, ini adalah ID, kalau titik adalah kelas. Kemudian diikutin dengan nama daripada si kelas tersebut teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita coba pakai metode CSS lagi teman-teman ya. Oke, CSS, kemudian kita masukkan, kita mau ngubah warnanya juga teman-teman ya, color. Oke, value nya saya mau buat blue aja teman-teman ya, blue. Oke, save teman-teman ya, save. Kembali ke browser, refresh. Teman-teman bisa lihat warnanya semua berubah ya, yang memiliki kelas teks. Jadi yang memiliki kelas teks itu ada 4 paragraf ya teman-teman ya, 1, 2, 3, 4. Jadi semua yang kita seleksi yang nama kelasnya adalah teks akan terkena efek daripada CSS ini teman-teman. Oke, nah pertanyaannya begini, jika teman-teman ingin membuat salah satu daripada kelas tersebut yang berubah warnanya teman-teman, misalnya teman-teman ingin merubah yang baris pertama saja teman-teman. Nah, oke, di sini kita bisa menambahkan properti setelah nama kelasnya teman-teman. Jadi teman-teman ikutin seperti ini teman-teman ya, bisa teman-teman tambahkan titik 2 dulu. Oke, kemudian first, nama propertinya teman-teman, first. Teman-teman simpan, kembali ke browser. Nah, teman-teman bisa lihat yang berubah itu atau yang terkena efek daripada CSS-nya itu adalah teks pertamanya ya teman-teman ya, atau paragraf pertama daripada kelas teksnya teman-teman. Oke, nah kalau teman-teman ingin membuat yang teks terakhir, boleh teman-teman, bisa. Nama propertinya itu adalah last. Oke, last teman-teman, save. Nah, teman-teman bisa melihat, jadi paragraf yang terakhir akan berubah warnanya teman-teman ya, sesuai dengan yang kita pilih. Oke, yaitu teks, kelas teks teman-teman, tapi dia yang terakhir, last ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman mungkin bertanya, kalau saya ingin merubah warna paragraf yang baris kedua ini gimana, atau paragraf yang ketiga? Nah, ada caranya lagi teman-teman, biar kita bisa lebih spesifik lagi dalam memilih paragraf ini teman-teman ya, yaitu bisa kita menggunakan properti EQ teman-teman ya, kemudian diikuti dengan buka tutup kurung teman-teman, seperti ini ya. Oke, nah isi daripada si EQ ini teman-teman itu adalah nomor indeksnya. Nah, indeks ini adalah indeks array teman-teman ya, ingat, datanya disimpan dalam array. Jadi kalau array itu kan dimulai dari angka 0 ya teman-teman ya. Jadi si kelas paragraf yang pertama ini itu kita hitung mulai dari angka 0 teman-teman. Jadi ini adalah 0,
kemudian ini 1, 2, dan 3. Nah, teman-teman mau ngubah indeks keberapa ini teman-teman? Misal teman-teman mau mengubah paragraf yang kelas teks yang 2 ini teman-teman ya, berarti indeksnya adalah 1. Oke, kenapa 1? Karena saya ulang lagi teman-teman, array itu dimulai dari 0, jadi yang angka 1 ini adalah indeks 0 teman-teman, ini adalah indeks 1. Jadi kalau teman-teman ingin merubah yang ini, ya teman-teman masukin nomor indeksnya 1. Oke teman-teman, kemudian save ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat perubahannya di browser ya, berubah langsung teman-teman. Oke, kalau mau baris yang ketiga berarti indeksnya adalah 2. Seperti ini teman-teman, simpan, save. Nah, berubah teman-teman ya, seperti itu teman-teman untuk selektor kelas ini teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi, bagaimana kita memilih elemen HTML berdasarkan nama tag daripada elemen HTML tersebut. Nah, kebetulan di contoh yang kita buat ini tag yang kita gunakan itu adalah tag P ya teman-teman ya, paragraf. Nah, kita bisa mengambil tagnya langsung teman-teman, misalnya seperti ini. Jadi dolar buka tutup kurung teman-teman, kemudian petik ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman masukkan aja nama tag elemen HTML yang ingin teman-teman ambil atau teman-teman pilih teman-teman. Di sini saya mau ngambil tag elemen P ini ya teman-teman ya, atau tag paragraf ya. Jadi di sini saya bisa tulis nama tagnya aja P ya teman-teman ya. Lanjut, kita juga menggunakan metode CSS ini teman-teman. Oke, CSS, kemudian buka tutup kurung. Nah, di tag paragraf ini saya maunya mengubah warna background teksnya teman-teman ya. Oke, jadi nama properti di CSS nya itu adalah background color. Oke, nilainya saya buat kuning teman-teman, yellow ya. Oke, save. Teman-teman bisa lihat, jadi semua yang tag paragraf ini backgroundnya itu akan berubah sesuai dengan warna yang kita masukkan ya teman-teman, yaitu adalah yellow atau warna kuning teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, memilih elemen HTML dengan jQuery ini teman-teman. Oke, nah kita juga bisa memilih elemen berdasarkan atribut name teman-teman. Misalnya seperti ini. Di sini saya mau buat inputan teman-teman ya, input teks ya teman-teman ya. Nah, saya mau buat name-nya, misalnya name-nya input. Oke, saya tidak menggunakan ID. Oke, save ya teman-teman ya, save, kembali ke browser. Nah, ini adalah inputan kita teman-teman. Kita mau mengambil inputan ini, misalnya teman-teman, jadi mengambil elemen berdasarkan name-nya ini seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa ketik dolar lagi, buka tutup kurung. Oke, ketik ya teman-teman ya. Kemudian di sini apa ya, buka tutup kurung kotak teman-teman. Jadi name-nya apa, misalnya name ya, atributnya apa, name, kemudian sama dengan nama name daripada atributnya itu apa teman-teman. Di sini kan input ya teman-teman ya. Oke, maka di sini juga kita tuliskan input. Oke, saya mau pakai di sini metode fokus ya teman-teman. Jadi ketika kursornya berada di inputnya, saya maunya background daripada inputan ini berubah teman-teman. Jadi di sini kita bisa menggunakan metode fokus. Oke. Kemudian jika fokus, jalankan function berikut. Oke, teman-teman bisa ikutin ya teman-teman ya. Nah, langsung ambil inputan tersebut. Teman-teman bisa pakai kata this ya teman-teman ya, this. Oke, this.
pakai metode CSS lagi teman-teman. Nah di sini saya mau ubah backgroundnya teman-teman. Background colornya, oke, saya mau buat misalnya warna aqua teman-teman. Aqua, oke, kita coba save ya teman-teman ya. Nah coba teman-teman arahkan kursornya ke dalam inputan teksnya teman-teman ya. Nih saya klik ya. Waduh, tidak berubah teman-teman. Kita lihat apakah script kita error atau tidak. Cara melihatnya bisa teman-teman klik kanan, kemudian pilih inspect ya teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman kita pilih tab konsol. Nah tidak berubah, kenapa? Aku ada yang salah enggak ya? Background, maaf teman-teman, ternyata nama properti CSS kita salah teman-teman ya. Maaf teman, kita ganti ya, kita tulis yang benar. Background color. Oke, save teman-teman. Coba kita klik lagi inputannya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat langsung berubah ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Jadi beginilah cara kita memilih elemen HTML berdasarkan atribut name teman-teman. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini teman-teman ya. Nanti selanjutnya di video selanjutnya maksud saya kita akan belajar lebih banyak lagi ya tentang si jQuery teman-teman. Jadi tetap stay terus di kelasku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.